Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa syahabati wa tabi'ina tabi'ina sholihin wal ulama'i wal waliyullah Husain Syekhatul Qadir Jailani wa ila riyal marhum Mbah Kiai Haji Gandong dan Masyuri bin Sastro Pawiro wa ila riyal marhum Bapak Ustadz Iwan Hadi Sudarmo bin Darmopari wa ila ruhi jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan fi qaryati Desa Bener Dusun Simbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang alhamdulillah ayah soprasiki 9 ya. Cikenapan ku indeng 10. Semoga ibu-ibu senantiasa selalu disayang Allah Subhanahu wa taala. Manggandeng sok menikah koneng siga geus asak ieu teh. Lamun koneng ke geus asak, lamun nu berem sih naon eta. Alhamdulillah. Alhamdulillah ibu-ibu kadele sehat, kadele waras, kadele bahagia, kadele sote. Asli nama teu nyaho. Ini Bu Eko mana ini? Nggak ada di rumah. Terus Bu Dayat sibuk ya. Nyusul ya. Terus siapa lagi yang biasanya datang? Sehat semua kan Bu ya? Sehat ya? Alhamdulillah, yang penting sehat. Sesekali nggak datang kayak nggak apa-apa, tidak halangan. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kita dapat berkumpul kembali di Masjid Baitul Hikmah. Ini suara saya dengar nggak Bu? Segini dengar nggak? Di Masjid Baitul Hikmah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang ini, sore ini, tema kita masih sama, yaitu berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Tema yang diangkat pada kesempatan sore ini adalah bagaimana rahasia hati agar bisa Isra wal Mi'raj secara sempurna. Bagaimana rahasia hati agar bisa Isra wal Mi'raj secara sempurna. Alhamdulillah, mangga budaya sok nengangan sama. Visitiis ada tamu. Sekene nu disebut datang. Kagara ditanyakan ya. Budaya ditanyakan datang, Bu Eko ditanyakan datang. Kamari kan orang nu telat, ayeuna gantian. Mahal orang nu telat.
Yes. Alhamdulillah. Saya senang lihat ibu-ibu kadeleuna teh bahagia, seger, bedah tas mandi sih. Kadele wangi ya. Dan geus pakai minyak wangi. Tetapi yang lebih penting adalah hati yang senantiasa tentrem, ayem ya. Apapun ujian yang dihadapkan Allah, hati harus fokus melihat Allahnya. Hati harus fokus melihat Allahnya. Allah sering menghadapkan kita dengan berbagai ujian hidup ya. Termasuk mobil lewat itu ya ujian Bu ya. Iklan maksudnya. Bu Kendi ayak, Bu Kendi kemana? Langsung datang. Ya, sambil nunggu kajian. Yang tonggoh itu bu saya, Bu yang sana, yang suaminya pergi ke Aceh saya. Suaminya saya tur mini ya, tur sita ya semua. Tur mini kan. Iya Tohirin lah, Tohidin ya. Itu biasanya sok kelihatan. Di Aceh baik, jadi ibunya harus repot ya, mengurus sawah, mengurus rumah ya. Dah, alhamdulillah lengkap ibu-ibuna. Kita fokus lagi untuk sama-sama mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ini kita insya Allah akan mengadakan pengajian di tanggal 16. Insya Allah persiapan sudah matang. Yang kemarin ibu-ibu nggak datang sudah nyahok ya Bu? Sudah nyahok ya. Malam Jumat. Yang jauh, yang dekat merapat. Yang jauh, yang dekat merapat. Yang longgar merapat. Di rumah ada jeruk dicangking ya. Mual mubah iya. Kita datang dari yes. Perental-perentil yang penting lengkap. Kembali Allah berfirman dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang telah diberkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas di dalam surat ini dikatakan bahwa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Isra-nya bisa Isra karena diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa Mi'raj pun juga karena dimi'rajkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di dalam peristiwa Isra, perjalanan dari Haram ilal Masjidil Aqsa, jangan hanya diartikan secara zahiriyah, jangan hanya diartikan secara lakunya zahir, tetapi yang jauh lebih penting, meskipun zahir ini senantiasa digerakkan oleh Allah, tetapi hati masih terus nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya keinget perjuangan
beliau Bapak Ustadz Bapak Kliwon secara ringkas perjalanannya itu dari ilmu syariat ya. Dulu adalah lulusan dari Muhammadiyah ya, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA-nya juga Muhammadiyah ya. Terus kemudian diangkat guru di Sadahayu. Saking hayangnya tergerak untuk memajukan Sadahayu, yang notabene waktu itu Sadahayu masih belum ada masjid sama sekali tahun 80. Masjid belum ada, Bu. Ya. Bahkan Bapak sholat di rumah ya, karena belum ada masjid, sholat di rumah. Kelihatan orang ya. Etase kernaon cenah. Nonggang-nongging etate kernaon. Segitu awamnya Sadahayu waktu itu, Bu. Jauh lebih awam dari Simbar. Karena apa? Lebih terpencil ya. Nah, Simbar mungkin waktu itu tahun 80 sudah ada guru ngaji belum? Sahanu hirup tahun 80. Teteh masih udah lahir? Belum. Bobong Arnaib ya. Iya, itu tahun 80 sudah ada masjid. Sudah maju ya. Langgar ya. Sudah ada langgar gubuk. Berarti sudah ada langgar, berarti sudah ada imamnya, sudah ada guru ngajinya. Nek Sadahayu waktu itu tahun 80 Bapak ke sana belum ada sama sekali masjid. Sangat awam sekali ya. Ada ketika saking hayangna untuk memajukan Sadahayu, beliau menuntut ilmu, mencari guru akhirat ya. Kalau guru syariat saja tidak cukup ya. Karena apa? Untuk membangun suatu hati agar bisa dientaskan, digeret menuju bertauhid kepada Allah, tidak cukup menggunakan ilmu syariat. Butuh guru akhirat, guru hakikat menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu syariat sudah didapat waktu itu sama Bapak di SD, SMP dan SMA di Muhammadiyahnya. Tetapi guru secara hakikatnya pada waktu itu Bapak mencari. Nyari ketemu di daerah Majenang awal-awal. Setelah didalami, ternyata itu bukan ilmu tentang hakikat ma'rifat menuju Allah, ternyata mengajarinya tentang ilmu hikmah. Ilmu hikmah nyaho, Bu. Saha no suamina no pernah ikut ilmu hikmah? Yang sok diajari wirid ameh bisa sakti, ya. Sok diajari ngamal kenaon wae ya. Padepokan Al Hikmah di Majenang ada sampai sekarang. Di sini pun ada ya, di Simbar pun ya. Ada yang cerita ke saya langsung ya. Bapak sempat ikut di situ ya. Diikuti ternyata bukan yang dicari itu ya. Karena muaranya adalah tentang duniawi, kesaktian, kehebatan, kekuatan ya. Tujuannya masih selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak pun juga proses mencari guru akhirat waktu itu. Kemudian dengan beberapa santrinya yang waktu itu masih sama-sama muda ya. Kemudian keluar dari padepokan itu. Setelah keluar ketemu yang namanya Pak Fadoli, guru TU SMP kalau enggak 2 1 Majenang ya. Sudah almarhum Pak Fadoli Majenang. Ketemu Pak Fadoli itu sudah cocok ya, secara ilmu hakikatnya sudah cocok. Terus kemudian Bapak penasaran, siapa gurunya Pak Fadoli? Dicari ya. Dicari karena apa? Pengen berguru langsung dengan gurunya Pak Fadoli itu. Ketemulah
Dikasih tahu gurunya ternyata di mana? Bantul, Imogiri ya. Daerah Serandakan, namanya Mbah Kiai Haji Gandung Danu Masuri. Mbah Gandung Danu Masuri, gurunya siapa? Bapaknya Mbah Sastro Prawiro ya. Bapak ke sana, ternyata neangan-neangan guru nemuna di wetan-wetan keneh ya. Meskipun jaraknya jauh ya, banyak saksi mata, banyak yang nganter. Saking butuhnya ilmu, bapak untuk menuntut ilmu ke sana seminggu sekali, bahkan 2 kali, bahkan 3 kali. Waktu itu sudah mulai jadi lurah, itu menuntut ilmu ke sana. Di sana sehari, dari malam berangkat sore, pulang pagi, ya sudah ngantor lagi. Seperti itu dalam seminggu 2 kali atau 3 kali. Dulu belum ada mobil, naik motor bu. Naik motor sendiri. Ketika sudah mulai ada pengikut, yang bonceng pengikutnya, Pak Edi ya. Kalau di Simbar pun juga ada ya. Terus kemudian karena sudah mulai ada mobil, pakailah mobil ya. Sempat ngebis. Saking apa? Hayang nak nuntut ilmu ya. Dari rumah Sadahayu ke Bantul bu, nggak jauh-jauh, nggak tanggung-tanggung. Ya. Untuk menuntut ilmu babakan hati, hakikat makrifat bertauhid kepada Allah, itu jauh-jauh dari Sadahayu. Isra diperjalankan oleh Allah dari Sadahayu ke Bantul Serandakan. Saya kalau berpikir, kalau itu posisi di saya, saat ini saya pakai mobil pun nggak akan sanggup bu. Ya capek kene, belum uangnya ya. Belum resiko di jalan jauh, seminggu bisa 3 kali, 2 kali ya, 1 kali di sana pun juga dari malam sampai subuh ya. Dan itu apa? Otomatis di sana melek ya. Ngajinya apa? Babakan rasa, babakan hati agar selamat di dunia dan selamat akhir. Saking hayangna nyelametke penduduk Sadahayu. Pelan-pelan sudah mulai disampaikan, akhirnya mulai dibangun masjid, dibangun beberapa majelis taklim dan sebagainya. Akhirnya mulai majulah Sadahayu, terbebas dari yang namanya syirik dohir. Karena syirik dohir ini ibarat sendal itu baru dilepas satu bu. Engkau sudah melepaskan syirik dohir, itu baru melepas satu sendal. Ibu-ibu sendalnya bawa berapa? 2 kiri dan kanan. Ayak nu dibawa asup? Ayak? Kenaon kita dibawa nak masuk ke kenaon? Tempatnya di luar. Enggak boleh dibawa masuk ke dalam rumahnya Allah. Ya. Karena sendal itu jangan salah bu. Ini cerita orang yang sudah umroh ya. Saya belum pernah ke sana. Di sana itu di Masjidil Haram itu boleh pakai sendal. Ya karena nggak ada tai ayam, nggak ada kiih, naon, kambing apa ya. Di sana itu suci semua, nggak ada tanah karena sudah bangunannya lantai marmer semua ya. Jadi ya bersih, pakai sendal pun juga dalam keadaan bersih. Ya. Jadi nggak apa-apa di sana ke masjid pun pakai sendal. Cenak satu orang cantekan itu ya. Jika engkau sudah melepas syirik dohir satu, itu ibarat engkau melepas satu sendal. Ya. Sandalnya yang satu lagi masih dibawa ke dalam masjid. Sadahayu sudah begitu diselamatkan oleh bapak, posisinya masih kakara ngelepas satu sendal. Ya. Tetapi sendal yang satu masih sering dibawa ke masjid tanpa sadar bu. Ya. Maka Sadahayu itu belum tuntas, ya. Belum tuntas, belum selesai. Harus tetap dilanjutkan perjuangan di sana. Apalagi juga di sini sama aja. Kita harus sama-sama bisa melepaskan 2 sendal.
Apa itu dua sendal? Yang satu syirik dohir, yang dua syirik batin. Syirik dohir itu yang masih kelihatan secara dohir, ya, masih sering kita lakukan, ya, masih menuhankan benda-benda yang dimana benda-benda itu kita yakini dengan benda itu mampu mendatangkan suatu manfaat, suatu kekuatan, suatu kemampuan, ya, sehingga kita takut, kita merumatnya, kita menyembahnya dalam hati, ya. Tidak hanya benda, kita bersekutu dengan jin, dengan sesuatu yang perantara jin pun, itu pun juga sama, itu termasuk syirik dohir. Meskipun engkau masuk masjid masih dalam keadaan apa? Kotor, atau mendapatkan, pasti diusir sama marbotnya, Bu. Kira-kira nek ibu-ibu maksa kesini diusir nggak sama budaya? Ya, pasti disuruh dicopot. Hati kita pun sama, Bu. Hati kita ini adalah Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai di dalam hati kita ini engkau memasukkan dua hal tersebut, syirik dohir dan syirik batin. Syirik batin senantiasa engkau menuhankan dirimu sendiri, yaitu nafsu, ya, merasa paling benar, pintar, ya, paling hebat dan lain sebagainya. Itu masih membawa sendal yang kedua, yaitu sendal syirik dohir, syirik batin, yang mana itu masih sangat lembut, ya. Tanpa sadar, Bu, kita masih sering memakai ini. Enggak saya, enggak panjenengan, masih sama-sama belum terlepas dari syirik batin. Apa tanda-tandanya ketika kita masih memakai sendal yang kedua? Tanda yang paling terlihat adalah engkau merasa dirimu hidup, engkau merasa dirimu ada, engkau merasa dirimu memiliki kekuatan, engkau merasa dirimu memiliki ilmu, engkau merasa dirimu memiliki harta, engkau merasa dirimu memiliki jabatan, engkau merasa dirimu memiliki kehormatan, engkau merasa dirimu memiliki apa? Kekuasaan, yang mana dengan semua itu engkau tanpa sadar sudah menuhankan dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa masuk ke Masjidil Haram, ya, manakala hati kita masih membawa dua sendal itu, yang ibu-ibunya tiap hari merasa di dalam dirinya rezeki yang diterimanya itu lantaran semata-mata yang memberi adalah suami. Menuduh bahwa kalau tidak memiliki penghasilan dari suami, maka saya tidak bisa hidup. Ndak engke kumaha salaki kergering, ya Bu, ya. Kumaha, ya, subhanallah. Ingat bahwa Allah akan selalu menguji hambanya. Tujuannya cuma satu, Bu. Saya kasih tahu, Bu. Ujian apapun itu tujuannya cuma satu. Memunculkan. Allah itu ngetes. Kira-kira masihkah di dalam hatimu muncul ketakutan? Masihkah di dalam hatimu muncul kesedihan? Itu, Bu, ya. Allah menguji kita dengan kesulitan ekonomi. Masihkah di dalam hatimu muncul
suatu ketakutan ndak angket teh sekedeng deui bebantu ya. Kumaha ilok Allah teh merek solusi ya. Itu berarti sudah terjerumus di dalam suatu kemusyrikan. Ngaletikkan Gusti Allah cek sudana teh. Ya. Mengapa engkau merasa berkecil hati padahal Allah Maha Kaya ya. Hartanya Allah itu banyak ya. Banyak sekali diletakkan di dalam hatinya orang-orang yang beriman, bukan orang yang kaya secara harta, tetapi kaya secara hati. Apalagi yo kaya hati, kaya harta. Itu sudah luar biasa, Bu. Ya. Disitulah hartanya Allah. Ya. Banyak orang yang mungkin kaya, tetapi hatinya miskin. Saudaranya minta bantuan ya, karena kepepet kebutuhan bayar sekolah, aslina ayak ngomongna itu berarti ngaletikkan Gusti Allah. Bersyukurlah manakala Allah menggerakkan hatimu dengan hati yang lapang. Ketika engkau bisa membantu, bantulah ya. Ketika engkau bisa punya keluasan harta, ya bantulah saudara kita. Ya. Karena apa? Roda pasti berputar, Bu. Ya. Nggak tahu. Ya. Dikala kita memiliki, diamanain oleh Allah harta, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya untuk kemanfaatan seluas-luasnya umat ya. Maka dengan adanya merasa diri ini memiliki kedua ilmu, dengan ilmu itu kita merasa yang paling alim ya. Akhirnya apa muaranya, Bu? Da aing teh ulama ya. Ya, Bu ya. Kuduna teh lamun aya pengajian dijejerkeun bareng ulama nu kelas atas gitu ya, Bu ya. Delalah ya, ketika sudah mulai acara yang lainnya pada disuruh naik ke atas bareng Pak Kiainya, dewekna poho ente kadeuleu ku panitia teh. Akhirna diukna tetep ditukan. Meskipun mulutnya ngomong sesuatu kalimah thayyibah, hatinya tetap gremem. Padahal aing teh ulama, geuning teh disuruh naik ka ditu, kuduna eta nu teu pantes. Da eta teh teu bisa nanaon keluaran pondok pesantren teu, ya. Aing nu keluaran pondok pesantren malah ente disuruh naik ke panggung. Itulah, Bu, kondisi umat hati yang menyekutukan Gusti Allah, menuhankan dirinya nafsu. Ya, banyak, Bu. Ya, karena dia merasa memiliki ilmu, maka muaranya adalah nafsunya berbicara. Nafsu pasti akan geret dirimu untuk mengakui itu ilmumu ya. Bukan datangnya dari Allah. Padha wae nek sing ning ngarep iki ngomong nuruti hawa nafsu, merasa memiliki ilmu, merasa alim dibanding ibu-ibu, sama aja berarti saya enggak kalah dengan Fir'aun, sama aja, Bu. Nauzubillahi min. Kelihatannya bagus, setiap Selasa sore ngisi pengajian. Ndak orang teh ngomongkeun urang wae ya. Maksudna teh ngomongkeun urang wae, ente ngomongkeun sejen teu ya. Kelihatannya bagus, setiap Selasa sore ngisi pengajian. Tetapi sampai rumah ya, di dalam hatimu masih muncul ya. Dak lamun teu aing teh deui nu sejen mah pasti hayang nak di amplop
Lamun hati ini masih muncul seperti itu, Bu, wallahi masih dalam kekafiran, masih dalam kemusyrikan. Ya. Angot orang kadieu di amplopan, ya. Semisal tetap di amplopan, maksa ibu-ibu ngamplopan. Nyampe rumah dibuka, ternyata isinya 1.000. Akhirnya apa? Besok lagi politiknya ulama yang pelit, ya. Karena dia merasa miliki ilmu, ya. Akhirnya pengajian yang biasanya 1,5 jam dibikin cuman 1 jam. Fakta ini, Bu, di lapangan, ya. Manakala seorang ulama sekalipun, manakala tidak dibekali az-zikru bisiril asror, zikir yang selalu melihat Allahnya yang wujud, yang berperan, yang beraf'al, yang memiliki kemampuan, dan yang hidup hanya Allah. Kalau tidak menggunakan zikir itu, sekelas ulama tingkat internasional pun belum bisa dikatakan selamat. Karena apa, Bu? Yang tahu hanya hatinya masing-masing. Itu, Bu, manakala kita masih menyimpan syirik batin yang merasa mengakui memiliki ilmu, maka saya berpesan, ibu-ibu meskipun bapak-bapaknya belum terbekali ilmu hakikat makrifat ini, tolong sampai rumah jangan merasa lebih berilmu dibanding suami, tetap harus tawadhu, nggih Bu, nggih. Justru malah jangan merasa memiliki ilmu, karena ilmu itu miliknya Gusti Allah. Jangan sampai ke bapaknya sampai ayah omongan, bapak teh ndablek ujung gitu, ya. Makanya ngaji ndak cek Mas Fikih teh kabeh teh kudu pakai ilmu, ulah sampai ngomong gitu, Bu, ya. Berarti itu masih terjerumus di dalam apa? Kemusyrikan yang sangat lembut. Lembut enggak itu, Bu? Lembut enggak? Kelihatannya bagus, mengingatkan suaminya untuk apa? Bertakwa, untuk apa? Meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Tetapi dalam hatinya masih berselimut hawa nafsu. Jengkel, Bu. Cirinya apa? Masih muncul bapaknya can sholat isya nges diingetin hiji, jengkel. 2 makin jengkel. Sifat jengkel yang muncul dalam hatimu berarti tanda itu hatimu tidak menerapkan zikir sirul asror. Kalau menerapkan zikir sirul asror, mengingatkan yang tetap wajib. Kok bapaknya masih tetap dablek? Itu pun ya hak prerogatifnya Gusti Allah, bukan kemampuan bapaknya. Ya, justru lebih baik kita berdoa, ya Allah, berilah hidayah, berilah kemampuan, berilah keringanan untuk bapak atau suami saya itu, ya, daripada munculnya hati yang jengkel. Paham nggih, Bu? Paham nggih? Ya. Karena apa, Bu? Nek jengkel itu tanda hati kita belum makrifat kepada Gusti Allah. Tadi malam lumayan, Bu, ya. Ada ujian dari Allah, ya. Jam 10 malam, ya. Gigi yang biasa ditaruh di apa? Kamar mandi, sorenya dipakai mainan sama budak. Ketahuan malamnya gigi 1 nyennya hesek, ya, Bu, ya. Harganya ya lumayan, harus dipakai untuk aktivitas, ya kan? Ya. Karena apa? Sorenya budak 2 mainan, terus palit, Bu, diambil dari atas. Ndak penasaran arane budak, ya, kita isine naon penasaran. Malah disuntak tanya, eta ramun barang penting, ya.
Wong biasanya taruh diomekan itu diomekan ya Bu. Ya. Enggak ketemu. Udah palit ya, ke balong Bu, udah. Ya. Wes. Saya karena kita sudah dibekali ilmu makrifat, ilmu hakikat, ini harus dipakai dzikir sirul asrar. Ya. Tenang, tetaplah tenang. Ya. Sing nek di logika biasanya tara diomekan budak kok itu bisa-bisanya diomekan Bu. Nek kira-kira sing gerake budake ta saha? Pasti Gusti Allah. Lah kalau kita masih muncul makhluknya, pasti apa Bu? Benturan Bu, ya. Benturan. Hubungan yang tadinya harmonis, ya. Yang rukun ketika masalah sepele kalau kita tidak melihat Allahnya, bisa jadi itu terjadi benturan, nyalahkan budakna batur ya. Akhirnya orang tuanya pun gitu, untuk sama-sama menggunakan dzikir sir asror pada untuk terima dak aing teh anak nage untuk ngerasa salah ya, ngebelaan semisal. Alhamdulillah Bu, kami merasakan manfaat dari ilmu yang adzikru bisil asrar ini. Jika kita terapkan, maka itu akan mendatangkan suatu ketentraman di dalam hati. Meskipun ada tingkatannya Bu, ada yang awalnya masih muncul emosinya, bisa Bu ya. Istri saya, mungkin yang lainnya, mungkin saya masih muncul. Tetapi bedanya cepat lekas sadar dan cepat kembali kepada Allah Subhanahu. Bedanya itu Bu, ternyata Bu. Ya. Wes jam 10 malam Bu, saya minjem senter ke Teteh Iroh. Ternyata Teteh Iroh keur eueuh ayakna kudu dijeruk, dicokotkeun ya. Wes nyokot, tak ambil senter, tak genteh bisa kesenteran. Oh nggak bisa wong dijeruk apa balong ya. Akhirnya tak bedahkan Bu balong Bu. Seumur-umur saya belum pernah membedahkan balong. Wis tak nikmati wae. Sing bedahkan balong iki ya Allah. Sing ngekon nyemplung balong iku ya Gusti Allah. Allahu Akbar Bu. Jam 10 malam Bu. Bedahkan balongan suwe ya. Itu nggak dihitung lagi nih Mas. Hah? Nggak dihitung lagi. Udah. Cuman sigana masih anu salah orang teh. Nggak dikirain itu mah bukan sama Mas Vicky. Sigana eta masih anu salah encan bener. Jadi ketinggiannya itu belum sesuai awalnya gitu loh. Saya kan nggak ngerti sistem perlobangan itu ya. Tak copoti we. Saking hayang ngebedakeun nih. Wes. Oh, ente palit mah wong masih aya eta naon saringanalin. Terus hah? Ente nggak sampai asat, orang nyemplung ya, gupak apa itu? Gupak belet Bu, tak ragap kieu dari jam setengah 11 sampai jam 12 kurang. Tak nikmati wae Bu, ya. Dah hati nggak bisa nolak, ya. Karena apa? Hati ini sudah merasa semua yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak nikmati wae. Seumur-umur saya baru kali ini ngebedahkan balong, nyemplung balong. Iya. Coba Bu bayangkan, nyari segini di luasnya balong. Allahu Akbar. Jam tengah apa? Malam. Hah? Iya. Sendirian. Akhirnya apa? Jam setengah 12 Mas Ferry ke Karanyaho. Naon fik gitu. Iya Mas neangan. Atuh hesek atuh. Sini tak iwangin, Mas Fer ikut nyemplung, belum. Akhirnya berdua kupak apa? Belet. Allahu Akbar. Gerak-gerak gini, culit, ayak bawah. Nek inget-inget tuh lucu Bu. Ya. Yes. Akhirnya apa Bu? Akhirnya takdir Allah mengatakan memang tidak akan ketemu. Jika kita tidak dibekali adzikru siril asrar, pasti akan menyalahkan Allah. Ya. Pasti nafsu mengajak kita untuk menyalahkan Gusti Allah. Ya. Akhirnya apa Bu? Tadi sebelum saya kesini tak bawa ke dokter gigi, beres. Ya. Akhirnya apa? Hah?
Ketemunya di dokter gigi. Ya. Wis tinggal mikir burine. Ya karena apa? Tunjangan belum cair ya. Akhirnya apa? Itu tak nikmati. Ya. Saya yakin ketika kita niat ngutang pasti akan dibalas. Kalau kita niat ngutang ya kudu niat bayar. Pasti akan ada jalan ya. Ternyata apa Bu? Saya ambil kesimpulan dari peristiwa tadi malam. Ketika kita di dalam hidup bermasyarakat apalagi berkeluarga ya, jika kita tidak menerapkan adzikru bisiril asror, rusak tadi malam Bu ya. Pasti yang terjadi apa? Saya menyalahkan anaknya Mas Ferry. Nek perlu tak pukul, ndak emosi ya. Ya bener nggak? Ketika anaknya orang dipukul, bapaknya pasti tidak terima. Saya coba jangka panjangnya seperti apa kalau sudah terlanjur seperti itu. Di hadean jadi hesek. Masalah diselesaikan pun saya yakin masih natu di dalam hati. Bener nggak Bu? Maka sebelum terjadi apapun seperti itu, tolong jenengan yang sudah dibekali adzikru bisyiril asor, lekas-lekaslah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan dalam apapun. Ya. Gunakan dalam apapun, Bu. Ya. Karena kalau kita tidak melihat Allahnya yang berperan, rusak semua, Bu, sudah rusak. Hubungan dengan suami bisa rusak, betul nggih? Dengan dulur bisa rusak, dengan orang tua. Ya. Jika engkau merasa alim, dak orang tuamu masih encan nyahok, bahasa halusan encan nyahok ya. Bu, eta tente bener sih gak gitu ya. Cek Pak Ustadz kieu. Tetapi ngingetinya dengan jengkel dan merasa dirinya lebih alim dari ibunya, pasti yang terjadi apa? Nyalahin kedua orang tuanya. Tidak melihat Allahnya, Bu. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Gara-gara pemahaman ilmu agama yang dipaksakan terhadap orang tua, hubungan anak dan orang tua menjadi rusak. Karena apa? Karena hanya belajar ilmu syariat saja. Pernah dengar lagunya Gus Dur? Pernah dengar nggih? Sundana kumaha? Do bolo konco ya. Laki awewe itu disundakeun ya. Ulah mau ngaji syariat ungkul gitu ya. Mung pinter dongeng, cuman pinter cerita doang, Bu. Tetapi hatinya masih kosong dari Allah Subhanahu wa taala. Pinter nek mematan jalma, Bu. Mematan orang tuanya pinter, tetapi hatinya masih penuh kemusyrikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, dewekna nyuruh infak, malah dewekna mengharap-harap Nauzubillah ini. Dewekna nyuruh korban, malah dewekna kalau bisa sepertiganya untuk saya. Ndak aing teh nu ulamana gitu ya. Nauzubillah ini balik. Mung pinter dongeng, nulis lan moco, cuma bisa nulis dan baca, Bu. Tembe burine bakal sengsara. Bagaimana enggak sengsara? Dia hanya memperbagus laku dohiriyahnya, sedangkan hatinya masih penuh dengan kekotoran hati, ya. Penuh dengan kelembutan yang dia tidak sadar itu adalah dosa besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Gimana lanjutannya? Gimana lanjutannya? Al-Qur'an qadim ya. Wahyu minul yot
tanpa tinulis iso diwaca. Hah? Oh iya. Tak artikan gitu. Al-Quran Qadim, wahyu yang mulia. Ini Indonesia ya. Tanpa ditulis bisa dibaca. Maksudnya apa, Bu? Al-Quran yang di dalam hati panjeneng itulah adzikru bisiril asror. Tidak kelihatan, Bu. Nah, Al-Quran Al-Karim bisa kelihatan, ada tulisannya, ada bacaannya. Tetapi Al-Quran Qadim di dalam hatimu itulah yang dinamakan iman alias hati nura. Saya yakin, Bu, sak badung-badunge penjahat pasti masih memiliki hati nura. Saya yakin, Bu. Ya. Sak badung-badunge suami, ya, senengane mabuk, medok, mendem, main, ya. Saya yakin dia pasti masih memiliki hati nurani. Itu yang harus dikaji, Bu. Yang harus dihidupkan di dalam hati kita. Bagaimana dia bisa hidup kalau hati kita masih gelap gulita? Ya. Itu akan hidup dengan cahaya ilmu, cahaya makrifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebersihan hati yang bersih, baru Al-Quran Qadimnya bisa nyala. Tandanya apa? Kalam-kalamnya selalu mengatakan, menggeret hati kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda bahwa Al-Quran Qadim sudah hidup, di dalam hatinya munculnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada ulama yang muncul dalam mulutnya masih menjelekkan golongan yang lain, masih menjelekkan syariat yang lain, masih menjelekkan pemimpin-pemimpinnya, masih ngaku goreng wae, berarti eta Al-Quran Qadimnya encan hirup. Karena apa, Bu? Tidak mungkin cai kopi munculna cai enggak mungkin. Pasti kalau di dalam hatinya penuh kekotoran, yang keluar pasti selalu kata-kata yang kotor. Ya. Kelihatannya bagus, Bu, ya. Kelihatannya bagus, ya. Ngomong ngariung, dikit-dikit ngomong kan goreng naba. Ndak isina hatena gitu. Ya. Tanpa sadar dia sedang menunjukkan dirinya sendiri. Ya. Tanpa sadar dia menunjukkan aslinya dirinya sendiri. Ya. Tetapi bagi hati yang murni, yang jernih, setiap apa yang dibicarakan pasti tentang babakan akhirat menuju hati bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, Bu, ya. Maka dengan momentum Isra ini kita jadikan hati kita semakin mantap untuk menerapkan adzikru bisiril asror. Yang mana zikir itulah harus engkau gunakan dalam 24 jam aktivitas kita. Saya tanya, Bu, kira-kira Ibu sudahkah sering sadar menggunakan adzikru bisiril asror? Sudahkah sering dicoba? Kira-kira dalam hal apa, Bu? Saya pengen tahu, Bu. Contoh aja, coba cerita, Bu. Pernah enggak engkau mengalami menggunakan adzikru bisiril asror? Pernah, Bu? Pernah enggak? Contoh Bu Fi apa? Lagi ider. Mitoha cicing wae. Lah suruh kumaha mitoha sih?
Lah emang kudu naon? Ya, itu kalau menghadapi mitoha apapun yang dihadapkan Allah, entah itu mitoha rewel, entah itu mitoha besengut, entah itu mitoha nyuruh-nyuruh, ya, tolong lihatlah iku sing merangken Gusti Allah. Nek engkau masih melihat makhluknya, Bu, tak jamin 100% pasti ikut sebel. Betul nggih? Nggih. Bu Via nek pas ngeliat mitohan nak cicing wae. Nek Bu Anang naon? Contoh ini contoh. Ini terus siapa? Tidak mungkin hati ini bisa sabar yang sesungguhnya, meskipun mulut ini ngomong sabar ya. Meskipun mulut ini ngomong sabar, tapi saya yakin jika engkau tidak melihat Allahnya, hati paling dalamnya masih terselimuti saya yakin itu. Tingkat kesadaranmu harus engkau upgrade. Jangan lihat makhluknya, Bu. Upgrade-lah kesadaranmu menuju mi'raj kepada Allah. Lihatlah ada hidup yang menguasai di dalam diri nenek atau apa itu mitoha ya, mitoha, dan di luar mitoha ada hidup yang menguasainya. Itulah hidup yang harus engkau rasakan, yang menguasai semua alam semesta. Dak lamun hidup untuk gerakkan mitohana cicing, mual mitohana cicing. Gitu nggih, Bu? Berarti harus hati ini nyawang Gusti Allah. Bu Imam, Bu Eko, disebut Bu Imam kan nggak terima ya. Bu Eko, kira-kira naon contohna di dalam pengamalan ilmu adzikru bisiril asror, apa yang pernah dialami gitu? Pas apa gitu diterapkannya? Alhamdulillah. Berarti tidak ada unsur menyalah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti bisa memasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, Bu nggih? Ya. Maka dengan Isra dan Mi'raj ini jadikan hati kita untuk selalu bertemu Allah dalam apapun. Kadia teh orang Isra, Bu, dari imah kadia itu arana Isra. Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari tempat satu ke tempat yang lain, dari laku dohir satu ke laku dohir yang lain, berbuat baik satu ke berbuat baik yang lain. Tapi itu baru sebatas dohiri, iya. Harus dilengkapi sekaligus mi'raj. Artinya apa? Harus nemui Allahnya. Sadar bahwa sing gerakkan iku Allah, sing hidup iku Allah, sing pengajian iku ya Gusti Allah, sing rungokke ceramah ya Gusti Allah, sing ceramah pun ya Gusti Allah. Ya. Orang mumet dia enggak ngomong gini ya? Enggak ya? Enggak ya? Enggak salah terima ya? Enggak ya? Ya karena sendengan sudah mengikuti jalurnya. Tapi nek ini tak ceritakan di pengajian umum, semisal besok gitu ya, saya ngomong gini, Bu, langsung Bu, saya yakin
disuruh apa? Dikeluarkan ya dari simbar ya. Ya. Hah? Diusir. Karena apa, Bu? Pasti dianggap menyesatkan. Terutama apa? Orang alim, ahli syariat itu. Karena dia akan tertutup dengan ilmunya memang. Ya. Saya yakin itu, Bu. Jika ini disampaikan di tengah-tengah umum yang tidak melalui proses dasar-dasar tauhid terlebih dahulu, maka pasti akan tersesat. Tetapi sebaliknya saya yakin, manakala beliau-beliau itu mau sedikit aja membuka hatinya untuk menerima dinul haq ini, saya yakin justru hatinya semakin ketagih. Saya yakin itu. Karena apa? Merasakan hati yang tentram di hadapan Allah apapun kondisinya, hati kita senantiasa sibuk untuk berkasih mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin itu, Bu. Maka ayo dengan momentum Isra Mi'raj ini kita terus mengasah hati kita, memperbaiki hati kita, sibukkanlah menerapkan zikir yang membawa hati kita untuk senantiasa nyawang Allahnya. Jangan sampai muncul makhluk. Intinya itu. Apa? Mitoha nges disuruh sholat malah indit. Itulah mun nggak pakai sirul asrar pasti jengkel. Karena apa? Menuduh sing indit iku pasti makhluk. Tidak nyawang Allahnya, sing inditkan Allah. Ya. Nek sing nginditkan Allah, ya wes balikan kepada Allah. Ya Allah, karena yang nginditkan adalah Engkau, maka aku kembalikan kepadamu ya Allah. Engkau yang memiliki hidayah, Engkau yang memiliki kekuatan, Engkau yang memiliki karunia, maka limpahkanlah karunia kepada kedua orang tua hamba. Mbok enak ya gitu ya? Ya, daripada jengkel. Sing salat, sing ora salat siapa? Sing dosa iya, Bu ya. Karena sing jengkel ini dosanya lebih besar daripada sing belum sholat. Betul itu, Bu. Ya. Apalagi yang sudah merasa alim, rajin sholat, masih jengkel melihat orang lain tidak bisa seperti dirinya, itu jauh lebih dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dalam hatinya masih muncul takabur, membanggakan dirinya sendiri. Nauzubillahi min itu, Bu. Saya yakin pelan tapi pasti akan semakin banyak orang yang mau menerima ilmu dinul haq ini. Ya. Maka kuncinya adalah tolong jangan disampaikan di umum, ya. Ibu-ibu terutama ya, mbok salah ngomong, ya. Tidak sama ahlinya, mbok salah ngomong malah dadi ibu-ibu sih pengajian di menit gitu ya. Gini ngomong Allah ya. Katanya sing melaku Allah ya, sing lempeng Allah, sing dak makan Allah ya, sing sholat Allah. Itu sih ajaran timeni ya. Itu kalau orang awam bisa ngomong gitu loh, Bu. Ya benar loh, Bu. Hah? Iya nek jenengan wis nerima ilmu itu. Kena jenengan harus mengikuti dari awal, iya ngomong gitu. Tetapi bagi yang awam saya yakin, Bu. Iya benar. Itu tanda hati yang sudah dijadikan calon kekasih Allah itu ya gitu. Tetapi bagi orang yang awam, dalam dirinya tidak bisa menerima, dia digerakkan Allah itu tidak bisa menerima, Bu. Ya, pasti menuduh dirinya yang bergerak sendiri. Ya, pasti itu, Bu. Itulah pangkal dari kemusyrikan itu. Ya. Maka saya selalu berpesan, tolong nek ngobrol sama yang lainnya jangan sampai keceplosan. Mbok salah dadi fitnah. Itu cukup amaliyah hati. Nek ke suami, saya rasa lihat suaminya
Nek suaminya kira-kira mampu menerima, kesempatan dimasukkan. Jenengan bisa menjadi ustazah untuk suaminya. Ndak, ustazah teh artinya guru, menyampaikan guru itu. Tidak masalah, Bu. Pelan-pelan, kalau kelihatannya suami bisa menerima, sampaikan secara pelan-pelan. Insya Allah membawa barokah untuk keluarga panjenengan, membawa kedamaian untuk keluarga panjenengan. Lucu, Bu, ya. Lucu nek orang awam, ya. Nggak bisa nerima, Bu, ya. Nggak bisa nerima kalau yang berjalan itu pasti masih menuduh yang berjalan itu ayam, ya. Yang bisa berjalan itu pasti ayam. Tapi bagi saya tidak bisa dibohongi. Yang menjalankan itu adalah Allah. Nggak bisa ayam berjalan sendiri, itu nggak bisa. Karena ada hidup yang menguasai di dalam dan di luar ayam, dan ayam itu sendiri. Ya. Kurang apa kita menyampaikan secara gamblang tentang Allah, ya. Maka nggak usah jauh-jauh mencari Allah, Bu. Hidup di dalam jenengan dan di luar jenengan, ikulah Gusti Allah, ya. Dikatakan dekat secara Al-Quran, ya iku, ya. Nah, orang lain masih ngawang-ngawang Allah itu yang mana, itu masih awang-awang, Bu, ya. Allahnya jauh. Ada yang mengatakan Allah di atas langit sana, Bu. Berarti Allahnya jauh, ya. Jauh, nggih. Nek nemuin Allah kudu pakai roket, ya. Kudu pakai Apollo, ya. Naik ke sana. Ya. Membayangkan sing iso ketemu Allah cuman Rasulullah, pedah dimirajkan. Orang tak bisa, kudu naik apa? Mesin olah ngali itu loh, Bu. Roket itu loh, ya. Itu pun belum tentu nyampe, wong itu baru nyampe langit sab 1. Roket yang dibuat manusia itu baru nyampe langit sab 1. Langit sab 2 bandingannya dengan langit sab 1 itu ibarat satu butir, satu cincin diletakkan di padang pasir. Itu bandingannya langit sab 2 dengan langit sab 1. Ya. Dan sejatinya semua itu terhubung di dalam hatimu. Ya, nggak usah jauh-jauh, Bu. Sama. Lah mbok arep nembus sampai alam 7 langit sana dengan nembus 7 alam dalam hatimu, podo sama, tidak ada bedanya. Ngapain harus repot-repot seperti orang Amerika membuat pesawat ulang alik. Cina erek nayangan alien dimeni. Alien eta arana apa? Suatu halusinasi yang tanpa ilmu, ya. Itu, Bu. Jika manusia tidak mengikuti petunjuk Allah, maka dia pasti akan tersesat. Berarti, Bu, kesimpulannya Mi'raj itu sejatinya nggak usah memikirkan jauh seperti ke langit sab 7 sana, enggak. Langit sab 7 itu ibarat sebenarnya justru jagat letik, Bu. Sing jagat gede itu ada dalam hatimu sendiri. Jauh lebih luas, jauh lebih besar dibanding alam semesta dohiriyah ini, ya. Maka jangan merasa berkecil hati. Allah ada di paling dalam, paling sir di dalam hatimu itu. Tidak jauh, tidak kemana. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala. Alam yang besarnya ini, yang saya terangkan tadi, bumi ada 9 planet mengelilingi matahari, itu baru langit sab 1. Langit sab 2 itu ibarat satu cincin dengan luas padang pasir. 2 ke 3, 4, 7 sama, bandingannya seperti itu. Itu baru dikatakan jagat letik, ya. Jagat yang paling gede justru di dalam hatimu sendiri, yang jauh lebih luas dibanding apapun. Ibu-ibu pernah dengar ada hadis mengatakan seperti ini? Manakala alam semesta ditaruh di satu timbangan lagi kalimat tauhid la ilaha illallah lebih berat daripada kalimat tauhid ini, jauh lebih berat. Artinya apa, Bu? Kemakrifatan dalam hatimu jauh lebih luas dan jauh lebih berharga dibanding dunia seisinya. Itu hadisnya Rasulullah, Bu, ya.
Itu Bu. Jadi sore ini kita buka ya, sedikit kelepasan nggak apa-apa ya. Jadi semoga itu menjadi gambaran Isra Mi'raj yang mana sejatinya ada di dalam hatimu sendiri. Ya. Kalau orang awam nggak akan terjangkau Bu, nggak akan terjangkau. Kok bisa dalam hatimu? Ya. Karena apa? Dia tidak bisa dari awal memahami dasar-dasar tauhid, apalagi dijelaskan sampai ke ranah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai pengajian sore ini. Mohon maaf manakala ada kurang lebihnya. Marilah kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika hatimu adalah jagat yang besar dan alam semesta ini jagat yang kecil, maka masalah dunia apapun tidak akan berpengaruh terhadap hatimu karena hatimu jauh lebih luas. Ya. Tidak mungkin satu titik debu bisa mengganggu luasnya alam semesta, itu tidak mungkin. Gitu ya Bu. Tidak mungkin satu butir garam bisa mengganggu luasnya lautan. Ya. Itulah manakala hatimu sudah sangat luas, sangat kaya dan bisa menemui Tuhannya ketika di dunia, apalagi di akhirat. Demikian akhirul kalam, billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.